Terus na yo. Nah, setelah dikasih uang, waktu dibagikannya, waktu mau dibagikan, ketangkap basah oleh tim Dudin. Ya, Nah, sebelum dibagikan, harus dibagikan tuh, yang sempat dibagikan tuh. buat mengadukan soal pilkades yang kemarin saya dijemput di desa Kramat Manik. Ada apa dengan pilkades? Soal ada keganjilan dari TPS 4 sampai TPS 5. Istilah money politik rasanya tak asing lagi di telinga kita. Istilah yang memiliki dua kata ini mulai hangat diperbincangkan oleh para pemikir ketika mendekati masa-masa pemilihan kepala desa atau pilkades. Calon kades Kramat Manik tunjuk A.M. Munir dan rekan untuk ajukan upaya hukum dugaan praktek money politik. Mas Judin, calon kepala desa Kramat Manik, ajukan penolakan hasil pemilihan kepala desa atau pilkades desa Kramat Manik, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Upaya hukum tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan money politik yang sebelumnya tertangkap tangan dan banyaknya pelanggaran proses pemilihan. Benarkah pelaksanaan pilkades di desa Kramat Manik terjadi kecurangan dan adanya dugaan money politik? Untuk lebih jelasnya, kami akan coba menghubungi Pak Arif, Camat Angsana. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Assalamualaikum Pak Arif, selamat malam. Selamat malam Bang Kumis. Sehat? Gimana Bang Kumis? Alhamdulillah sehat walaupun sedikit capek setelah pilkades Pandeglang ini usai. Ramdan kondusif. Ya Bang Kumis, itu yang diharapkan. Betul-betul. Tapi gini Pak Camat ya, justru ini Bang Ya. Kumis sendiri sedikit kaget gitu kan karena ada teman-teman mengirim berita ke Bang Kumis plus videonya. Ini akhirnya kan sedikit Ya. ternodai gitu loh kan. Menurut Pak Camat itu sebenarnya gimana sih Pak Camat waktu itu peristiwanya? Begini Bang Kumis, Ya, kaitan dengan pilkades yang ada di Angsana dari 5 desa ini, sebetulnya kita patroli keliling ya. Adapun hasil yang kita pantau waktu malam itu, ya kita keadaan kondusif semuanya, ya. sampai lihat ke tiap-tiap TPS. Merasa kaget juga saya bahwa ada informasi, bahkan kaitan dengan tadi sore juga ada kuasa hukum dari salah satu calon Ya. yang mungkin dia tidak puas melaporkan kuasa hukumnya atau ingin melanjutkan ini ke pihak yang menanganinya, yang berwajib atau apalah ya. Menanyakan kaitan dengan money politik. Kalau kaitan itu, ya sebetulnya kita nggak punya ranah ya Pak ya. Ya betul. Pak Kumis nggak punya ranah. Nah, Mm-mm. hanya kalau memang itu ada, monggo sah-sah aja mungkin, Mm-mm. silahkan. Yang jelas kami dari pihak kecamatan akan coba juga nanti meluruskan. Dalam artian meluruskan, memang kewenangannya di ranah calon masing-masing yang itu. Betul, itu hak mereka Kita, gitu kan. ya mereka lah Mm-mm. mau apa-apa juga kaitan dengan politik, apalagi yang politik pilkades ini lebih panas lagi Bang Kumis situasinya. Yang kita jaga itu kondisi pidannya, kondisi di wilayah itu Betul, betul. pada malam itu. Nah, tadi memang datang ada kuasa hukum, minta DPT juga, tapi saya nolak. Mm-mm. Saya nolak dalam artian itu yang dipegang oleh kita kan tetap Perbu. Ya betul. Tiap besok panitia melaporkan kepada bupati lewat camat. Jadi, adapun kaitan yang diminta waktu tadi sama kuasa hukum, silakan aja. Karena para calon semuanya juga sebetulnya kaitan yang dimohon oleh kuasa hukum Mm-hmm. waktu itu yang minta DPT lah atau daftar hadir. Ya, Ya data itu kan semuanya sudah ada di Koropak. Kita nggak berani. ya betul, betul. Nggak berani untuk bongkar Koropak ini itu. Yang jelas monggo. Bahkan saya sampaikan Bang Kumis, Ya. kalau nggak salah di DPT perubahan atau tambahan dulu itu
para calon itu memeriksa semua. Betul. Yang diminta tadi itu oleh pemohon sudah diperiksa, bahkan diberi mungkin oleh panitia desa dengan penanggung jawab. Kaitan yang mau dilanjutkan kaitan dengan politik, ranahnya ada lagi mungkin. Ya, betul. Mangga itu mah kita tidak punya kewenangan untuk melarang calon kades, Ya, betul. karena ada tempatnya juga mungkin. Ya. Yang jelas kami tetap akan laporkan calon-calon kepala desa yang berhasil ini ke bupati. Itu yang diperintahkan oleh aturan yang Perbup yang dikeluarkan. Sehingga satu pertanyaan, berarti itu kan untuk masalah surat suara ya. Dari TPS masing-masing TPS dari desa yang diduga money politik itu sudah ditantangani oleh saksi-saksi belum sih hasilnya? Hasil suaranya, Pak? udah semuanya juga, Pak. Sudah Bang Kumis semuanya. Jadi panitia desa disaksikan dengan para saksi dengan penanggung jawab juga. Itu semuanya sudah dihitung waktu di TPS itu. Berita acara itu sudah ditandatangani oleh para saksi, termasuk pleno yang dilaporkan di TPS di desa itu. Begitu direkap oleh desa, mereka sudah tandatangani semua saksi, bahkan sudah masuk ke Koropak itu, Bang Kumis, data-data itu, gitu. Nah, satu pertanyaan Begitu, lagi, Bang Pak. Kumis. Satu pertanyaan, berarti ini yang dilaporkan diduga masalah money politiknya mungkin, Pak Camat. Begitu? Kuasa hukum waktu datang ke kantor Pak Camat seperti itu enggak? Betul, betul. Informasi yang dilaporkan lebih kuatnya ke money politiknya oleh kuasa hukum dari salah satu calon. Yang jelas memang itu hak beliau atau hak si calon. Yang ini silakan aja. Kami tidak bisa tidak bisa melarang-larang, apalagi intervensi gitu kan dia ya. punya bukti-bukti, intervensi atau apa, kita nggak bisa, Bang Kumis. Yang jelas kami tetap akan laporkan kaitan dengan hasil perhitungan suara yang sudah deal, sudah beres semua. Mungkin besok kami juga akan coba rekap lagi yang masih belum full, data-data yang belum masuk. Kita akan coba rekap, akan kita laporkan. Begitu Bang Kumis. Oke, Pak Camat, gimana pun juga ini berarti kan ada sengketa nih dari kedua belah pihak. Saran untuk warga agar tadi Bapak katakan yang penting jangan sampai terjadi kegaduhan agar angsana tetap kondusif. Saran untuk warga dari Pak Camat apa untuk menyikapi kasus ini, Pak? Sebetulnya dari awal-awal sudah ada informasi, Bang Kumis. Sigapnya panitia dengan keamanan semua, dengan PJS Kepala Desa, menyampaikan kepada warga bahwa kalau memang ada ketidakpuasan, bukan berarti berbondong-bondong datang ke desa, atau ada tempatnya. Betul. Untuk diajukan gitu ya. Alhamdulillah masyarakat akhirnya paham juga itu, Bang Kumis. Tidak ada yang berbondong-bondong datang, dalam artian mereka paham, oh ini harus seperti ini jalurnya. Kalau memang ada kekeliruan, entah kaitan dengan money politik, entah apa mungkin. Yang jelas waktu kemarin-kemarin memang ada tadinya. Begitu diberi arahan, alhamdulillah masyarakat paham, masyarakat juga peduli, sehingga mereka juga bubar. Tidak ada yang ini. Alhamdulillah kondusif, Bang Kumis semuanya. Oke, terima kasih informasinya ini. Semoga dengan ditayangkannya kasus ini ya, diduga money politik di channel Bang Kumis Berbagi, masyarakat pun akan tahu tentang politik di desa. Yang tadi katakan Pak Camat, ada jalurnya, nggak mesti berbondong-bondong, nggak mesti demo. Karena ini bicara politik, ranahnya apalagi sudah dikuasa hukumkan. Begitu Pak Camat ya? Betul, betul Bang Kumis, betul. Oke, terima kasih Pak Camat waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Kumis. Siap selalu Bang Kumis. Siap. Salam buat warga Angsana semua dari channel Bang Kumis Berbagi. Amin, amin Bang Kumis. Amin. Pemirsa, setelah kami dengan Pak Camat tadi dan kali ini sudah terhubung dengan Mas Judin, salah satu calon yang memang malam ini melaporkan adanya dugaan money politik. Pak Mas Judin, selamat malam.
Selamat malam juga, Pak. Apa kabar? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah sehat, sehat. Nah, Pak Masjudin nampaknya sore ini viral nih di media sosial, di beberapa media. Karena di situ Pak Masjudin melaporkan tentang money politik di Pilkades. Ini baru satu-satunya nih, satu kasus yang akan diangkat. Dan bahkan katanya Pak Masjudin sudah menguasakan hukum ke salah satu pengacara. Bisa diceritakan Pak Masjudin peristiwa-peristiwa sampai Pak Masjudin sendiri bahwa itu yakin ada money politiknya? Yakin, yakin, yakin. Udah ada money politiknya. Bahkan buktinya juga udah ketemu. Udah ada barang buktinya juga, udah ada berupa amplop, 60 amplop 60 amplop. dari ya salah satunya yang ketemunya dari RT setempat. Nah, Pak Masjudin sendiri kalau boleh tahu ada berapa sih semua calon di sana? Tiga. Ada 3. Nah, untuk yang money politik ini diduga dilakukan oleh calon nomor berapa? Dari incumbent Dan nomor 3. Incumbent nomor 3, ya. Ya. Nah, untuk hasil suara sendiri incumbent nomor 3 yang disahkan di panitia sendiri, dia pemenangnya atau gimana? Pemenangnya. Pak Masjudin, kalau boleh tahu selisih di antara rival Pak incumbent ini berapa sih selisihnya? 31. 31, luar biasa. Ini merupakan satu persaingan ketat nampaknya untuk di salah satu desa apa namanya itu, Pak Masjudin? Desa Keramat Mani, Kecamatan Angsana. Pertanyaan gini loh, kenapa sampai Pak Masjudin ini mau diangkat sampai ke kuasa hukum? Sebenarnya targetnya apa sih gitu loh? Berarti Sebab ada kecurangannya gitu. oh, ada kecurangannya? Sebab ada kecurangan. Iya, makanya saya kurang puas ini akibat ada kecurangan. Ya, kalau boleh tahu pengacaranya. Ke Pak Munir. Pak Agus Munir dan Iya, rekan Pak ya. Agus Munir. Oke. Dan rekannya Pak Temon. Oke. Terima kasih. Ya. Pak Masjudin, Ya. informasinya. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis sudah terhubung dengan calon kades yang memang dinyatakan kalah dan sekarang melaporkan ke pihak kuasa hukum, dan mungkin lebih jelas lagi akan kami coba untuk menghubungi kuasa hukum Pak Masjudin, Bapak Agus Munir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Munir. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Kumis. Selamat Sehat Bang Kumis. malam, alhamdulillah sehat. Pak Agus, langsung saja nih terkait masalah ada salah satu calon kepala desa yang kemarin ikut konsultasi dalam Pilkades melaporkan dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu peserta, bahkan incumbent. Dan kami dengar betul dari Pak Camat juga udah saya hubungi, dan Pak Masjudin sendiri mengatakan bahwa kasus ini dikuasakan ke Pak Munir. Apakah betul Pak Munir? Jadi benar tadi pada sekitar jam 12 siang tadi, Bapak Masjudin ini mendatangi kantor kami, yaitu kantor AM Munir dan rekan, dan kebetulan saat itu saya lagi di luar dan telah ditemui oleh Saudara Samsul Bahri, rekan tim. Ya. Dan telah membeberkan semuanya via telepon. Kami juga sudah berada di sini lagi, dan ternyata memang ada itu dugaan ya penyalahgunaan money politik itu yang dilakukan oleh salah satu calon. Nah, kalau bicara money politik salah satu calon, nampaknya Pak Munir sendiri paham nih nanti yang akan diterapkan pasal-pasal sama kasus ini sebenarnya pasal berapa sih, Bang? Di situ kan ada di dalam KUHP jelas dalam penyalahgunaan dalam suatu pemilihan, apabila dia menggunakan cara-cara yang tidak baik dengan perbuatan melawan hukum, dengan menghalalkan segala cara, itu telah diatur dalam undang-undang. Itu kami masih pelajari secara tidak lanjut apakah ada tindakan lain selain itu yang dilakukan oleh calon lawan tersebut.
Karena apa? Di sini dugaan money politik ini bisa saja didugakan oleh salah satu ya, yaitu klien kami yang telah menangkap basah lah orang tersebut membawa uang. Akan tetapi kan kami juga akan serahkan kepada pihak kepolisian apakah ada dugaan tindak pidana lainnya yang umpamanya dia tidak mempunyai hak pilih, di situ akhirnya nyoblos, apakah ada yang menggunakan 2 hak pilih, segala macam. Nah, makanya kita masih pelajari malam ini agar besok bisa kita tindak lanjuti ke pihak yang berwajib. Nah, satu pertanyaan, Pak Agus. Dalam hal money politik dalam Pilkades, apakah ini masuknya kategori pidana atau perdata nanti ini? Dua-duanya masuk, Bang Kumis. Jadi apabila kami tadi juga sudah berbicara dengan klien kami tentang kepuasan itu ya, karena adanya dugaan tindak kejahatan ya yang dilakukan dalam Pilkades ini, makanya kami nanti akan kembali berbicara apakah ini akan hanya dinaikkan sebatas pidana ataukah akan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi klien kami tadi memang sempat membicarakan agar ada pemilihan ulang. Jadi kalau ada pemilihan ulang otomatis kami harus menempuhnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu. Oke, Pak Munir, terima kasih informasinya. Selamat malam. Salam buat rekan-rekan. Malam. Baik, Bang Kumis. Sehat-sehat Bang Kumis ya. Sehat, amin. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual, dan terpercaya.